Halo kerabat lampion, kembali lagi bersama gua Aap Kopling. Kali ini gua bakal ngebawain sedikit cerita tentang Gunung Semeru. Gunung Semeru bukan cuma tentang film 5 cm dan juga Ranu Kumbolonya. Banyak hal misteri yang tersimpan di dalam Gunung Semeru. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gua akan ajak kalian untuk langsung mendengarkan sedikit cerita narasi tentang Gunung Semeru. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan cemilan dan kopi karena cerita malam hari ini sangat-sangat menegangkan. Oke, misteri di balik keindahan Semeru. Gunung Semeru puncak tertinggi di Pulau Jawa, berdiri megah dengan puncaknya yang selalu mengumpulkan asap belerang. Mahameru keindahan alamnya yang luar biasa. Mulai dari Danau Ranu Kumbolo yang memukau, hutan cemara yang teduh, hingga kawah Jogring Saloko yang aktif, telah menjadikannya magnet bagi para pendaki. Namun, di balik pesonanya yang menawan, Semeru juga menyimpan segudang kisah misteri, menambah kedalaman spiritual dan aura mistis pada gunung berapi ini. Panggilan dari puncak para dewa. Di kaki Semeru saat fajar menyingsing, udara dingin menusuk tulang, namun semangat para pendaki tak surut. Mereka menatap puncak yang diselimuti awan, seolah mendengar panggilan dari ketinggian. Malam sebelumnya, di tenda-tenda yang berjejer di Ranu Kumbolo, bisikan-bisikan tentang misteri Semeru tak henti-hentinya mengalir. Jangan pernah mengambil apapun dari Semeru, bahkan sehelai daun pun. Gunung ini punya penunggu, dan mereka tidak suka jika ada yang berlaku tidak hormat. Kisah-kisah tentang Semeru memang tak pernah habis. Dari pendaki yang tersesat secara misterius, penampakan sosok tak kasat mata, hingga pengalaman-pengalaman spiritual yang mendalam. Semua menambah dimensi lain pada petualangan di gunung ini. Semeru bukan hanya tentang pendakian fisik, tapi juga perjalanan batin yang penuh dengan kearifan dan penghormatan. Kita langsung aja menuju cerita Ranu Kumbolo dan para penunggunya. Danau Ranu Kumbolo adalah surga tersembunyi di lereng Semeru, dengan airnya yang jernih dan pemandangan matahari terbit yang memukau. Namun, Ranu Kumbolo dipercaya dijaga oleh Dewi Penunggu Danau. Konon, Dewi ini bisa menampakkan diri dalam wujud perempuan cantik atau bahkan ikan mas raksasa. Para pendaki sering diingatkan untuk tidak mandi di danau saat malam hari, tidak berbuat asusila, dan selalu menjaga kebersihan, karena diyakini dapat mengundang kemarahan penunggu danau yang bisa berujung pada kejadian-kejadian aneh atau tersesat. Beberapa pendaki mengaku pernah melihat bayangan melintas di permukaan air atau mendengar suara tawa perempuan saat dini hari. Gimana teman-teman? Kalian pernah ngalamin atau mempunyai pengalaman di Danau Ranu Kumbolo? Langsung komen di bawah ya. Yang kedua, gue bakal ajak kalian untuk mendengarkan cerita tentang tanjakan cinta dan mitos jodohnya. Tanjakan cinta adalah jalur menanjak yang cukup terjal setelah Ranu Kumbolo. Mitos yang populer di kalangan pendaki adalah jika seseorang berhasil melewati tanjakan ini tanpa menoleh ke belakang dan memikirkan orang yang dicintainya, maka jodohnya akan langgeng atau impian cintanya akan terwujud. Namun, di balik mitos romantis ini ada pula cerita tentang gangguan yang bisa membuat pendaki menoleh, seperti suara-suara aneh atau ilusi visual, seolah ada yang menguji keteguhan hati para pendaki. Yang ketiga, Arkopodo dan makam gaib. Arkopodo adalah pos terakhir sebelum puncak Mahameru. Nama Arkopodo sendiri berarti dua arka yang sama, merujuk pada kepercayaan adanya dua arka kembar yang tak terlihat di area ini. Tempat ini dianggap sangat sakral dan seringkali menjadi lokasi ritual bagi sebagian orang. Konon, di Arkopodo terdapat makam-makam gaib, para leluhur atau tokoh spiritual yang menjaga Semeru. Beberapa pendaki melaporkan merasakan hawa mistis yang kuat, melihat penampakan bayangan atau mencium aroma bunga melati yang tiba-tiba muncul tanpa sumber yang jelas di area ini.
Kawah Jogring Saloka adalah puncak aktif Semeru yang terus-menerus mengeluarkan asap belerang. Bagi masyarakat Jawa, Jogring Saloko adalah nama kahyangan atau tempat bersemayamnya para dewa. Dipercaya bahwa kawah ini adalah pintu gerbang menuju alam gaib atau dimensi lain. Para pendaki dilarang mendekati bibir kawah terlalu dekat, tidak hanya karena bahaya gas beracun dan letusan, tetapi juga karena kepercayaan dan adanya kekuatan tak kasat mata yang bisa menarik mereka ke dalam. Ada cerita tentang pendaki yang merasa seperti ditarik atau mendengar bisikan untuk melompat ke dalam kawah. Misteri Mahameru sebagai paku bumi Jawa. Semeru dipercaya sebagai paku bumi Pulau Jawa yang dipindahkan dari India oleh para dewa untuk menstabilkan pulau ini. Kepercayaan ini menempatkan Semeru pada posisi yang sangat sakral dalam kosmologi Jawa. Oleh karena itu, setiap kejadian di Semeru, baik letusan maupun fenomena alam lainnya, seringkali dikaitkan dengan pesan atau pertanda dari alam gaib. Pendaki diingatkan untuk selalu menjaga etika dan tata krama saat berada di Semeru, sebagai bentuk penghormatan terhadap gunung yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Misteri-misteri Gunung Semeru ini, terlepas dari kebenarannya, kalian percaya atau tidak, itu hak balik ke masing-masing pendengar atau penonton. Karena misteri ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas gunung ini. Kisah-kisah ini tidak hanya menambah pesona petualangan bagi para pendaki, tapi juga mengingatkan kita akan pentingnya menghormati alam, kearifan lokal, dan dimensi spiritual yang mungkin ada di sekitar kita. Semeru dengan segala keindahannya dan misterinya akan selalu menjadi gunung yang memanggil jiwa-jiwa petualang untuk menjelajahi keagungannya, sekaligus merenungkan makna keberadaan di tengah alam yang begitu perkasa. Nah, itu dia teman-teman, sedikit cerita atau narasi tentang Gunung Semeru. Kira-kira kurang apa lagi yang harus ditambahkan pada cerita ini? Silahkan komen langsung di bawah, oke? Buat teman-teman juga yang ingin bercerita atau menuangkan cerita horornya atau punya pengalaman horor, silahkan kontak ada di deskripsi ya. Kita juga ada segmen yaitu podcast, di mana narasumber bercerita langsung mengenai pengalaman spiritual atau pengalaman horornya. Oke? Segini aja ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel ini dapat berkembang sama kalian bareng-bareng. Gua Kopling pamit undur diri, selamat malam dan terima kasih.